Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat untuk siswa-siswi baru kelas 10 SMK Kusuma Bangsa Bogor. Selamat bergabung hari ini di MPLS hari ketiga. Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Sri Ningsi. Nanti akan ada perkenalan khusus. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum di SMK dan parenting masa pandemi COVID-19. Ini biodata saya, nama lengkap saya Sri Ningsi MPD. Kantor tempat saya bekerja di SMK Kusuma Bangsa Bogor, jabatan sebagai Wakasek Kurikulum. Alhamdulillah tahun ini masih dipercaya untuk menjabat sebagai Wakasek Kurikulum dan Guru Produktif Bisnis Daring Pemasaran. Rumah saya jika ada ingin yang berkunjung ada di Jalan RS Sumanta Direja, Kampung Bojong, RT 03 RW 08, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Nomor telepon 0857 1029 6383. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Nanti kalian akan banyak berkaitan dengan kurikulum di SMK itu tentu saja berbeda dengan kurikulum di SD dan di SMP. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Nah, jadi penyelenggaraan kegiatan pendidikan itu akan diatur semuanya di dalam sebuah kurikulum. Baik, kurikulum yang diadopsi oleh SMK Kusuma Bangsa Bogor, kita mengadopsi kurikulum 2013, KTSP 2013 ya. Yang pertama isinya itu mengenai KI 1, di mana KI 1 itu ada kompetensi inti sikap spiritual. Jadi penilaian dalam kurikulum 2013 terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4, di mana KI 1, 2, 3 dan 4 ini saling berkesinambungan. KI 1 tadi berisi tentang kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Baik, ini adalah struktur kurikulum di SMK, di mana SMK Kusuma Bangsa Bogor memiliki 4 jurusan. Jurusan yang pertama atau program ya, yang pertama itu ada bidang keahlian bisnis dan manajemen untuk program keahlian bisnis dan pemasaran atau lebih dikenal dengan BDP. Nah, BDP ini kompetensi keahliannya ya. Untuk BDP ini saat ini adalah bisnis daring yang sudah pemasarannya itu merupakan pemasaran yang digital. Nah, berikutnya yang jurusan yang kedua ada jurusan perkantoran atau manajemen perkantoran. Nanti kompetensi keahliannya otomatisasi tata kelola perkantoran. Dia serumpun dengan BDP tadi, yaitu rumpun bisnis dan manajemen. Yang membedakan untuk struktur kurikulumnya yaitu di C1, C2 dan C3-nya, di mana nanti untuk strukturnya terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional, kewilayahan, dan muatan kewilayahan itu akan sama di semua jurusan. Namun yang membedakan nanti di C1, C2 dan C3-nya. Di mana C3 ini merupakan kompetensi keahlian yang akan kalian dapatkan sebagai output ketika kalian keluar dari SMK Kusuma Bangsa Bogor. Berikutnya, selain tadi untuk bidang keahlian bisnis daring pemasaran, kompetensi keahlian bisnis daring pemasaran dan otomatisasi tata kelola perkantoran, di SMK Kusuma Bangsa juga ada kompetensi keahlian multimedia dan kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor. Untuk multimedia dan teknik sepeda motor ini sama untuk muatan nasional dan muatan kewilayahannya. Namun yang akan membedakan nanti di C1, C2 dan C3-nya, di mana yang membedakan adalah muatan peminatan kejuruan sebagai hasil output kalian ketika keluar dari SMK Kusuma Bangsa Bogor. Baik, nanti untuk struktur kurikulum ini bisa kalian pelajari dan bisa kalian lihat materinya ya. Untuk berikutnya
ini karena saat ini kita sedang mengalami atau sedang ada pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, maka saya perlu memberikan pembekalan untuk pembelajaran dari rumah di masa pandemi, khususnya untuk orang tua kalian ya. Jadi di sini ada parenting pembekalan pembelajaran dari rumah masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan surat edaran Sekjen Kemdikbud nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan kembali jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pembelajaran di seluruh tingkat sekolah itu dibatasi. Nah, ada pembelajaran yang menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Tujuan pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Jadi meskipun masa pandemi, kita tetap memberikan hak para peserta didik atau hak siswa untuk tetap mendapatkan pembelajaran. Berikutnya, melindungi warga sekolah dari dampak COVID-19 supaya dampak COVID-19 ini atau tidak merebak atau tidak warga sekolah tidak banyak yang terpapar, maka kita melaksanakan BDR, salah satu usaha kita untuk membatasi menyebarnya virus COVID-19. Berikutnya, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Berikutnya, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Maka dari itu kita adakan pembelajaran dari rumah atau BDR. Nah, untuk BDR ini sebetulnya SMK Kusuma Bangsa Bogor memiliki tiga metode pembelajaran dan media untuk belajar dari rumah. Yang pertama, metode daring. Tentu saja daring ini merupakan metode dalam jaringan. Nah, untuk daring ini tentu orang tua perlu mendukung siswanya atau mendukung putra-putrinya dengan memberikan berbagai fasilitas, terutama fasilitas kuota. Meskipun sekolah akan mengusahakan untuk fasilitas kuota ini, tapi tetap orang tua perlu memberikan perhatian kepada siswa-siswanya untuk pembelajaran daring. Daring ini bisa menggunakan berbagai media ya. Medianya mungkin bisa melalui TV, radio, kemudian WhatsApp, Google Classroom, kemudian bisa menggunakan YouTube channel. Berbagai macam media sosial bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Berikutnya ada pembelajaran luring. Apa sih luring? Yaitu di luar jaringan. Nah, yang di luar jaringan ini nanti siswa akan mengerjakan modul-modul yang sudah dibuatkan oleh ibu bapak guru. Nah, ini juga perlu pemantauan khusus dari orang tua mengenai pembelajaran luring ini. Nanti untuk pembelajaran luring akan dikumpulkan ketika adanya PTM terbatas. Nah, berikutnya PTM terbatas. Kenapa saya katakan PTM terbatas? PTM terbatas di sini maksudnya tidak seluruh siswa bisa masuk ke sekolah, karena hanya 50% dari siswa sesuai dengan kapasitas ruangan yang bisa masuk ke sekolah. Berikutnya, PTM terbatas ini ditujukan kepada pembelajaran tertentu yang tidak bisa didaringkan dan diluringkan. Seperti tadi yang saya katakan, untuk C1, C2, dan C3 atau mata pelajaran produktif untuk kejuruan, itu kemungkinan lebih banyak praktek. Dan praktek itu kemungkinan agak sedikit sulit untuk dikerjakan di rumah. Jadi kita akan adakan PTM terbatas. Untuk media dari PTM terbatas bisa menggunakan gadget, aplikasi pembelajaran, TV, radio, modul, alat peraga, dan lain-lain. Sekarang sudah serba canggih, jadi insya Allah semua bisa dilakukan walaupun dengan daring. Berikutnya, peran orang tua wali dalam pendampingan BDR. Yang pertama, orang tua wali peserta didik harus memiliki nomor telepon guru dan wali kelas. Itu merupakan satu kewajiban. Karena apa? Komunikasi merupakan salah satu hal terpenting di masa pandemi saat ini ya, terutama di pembelajaran yang memang beragam ya kita gunakan metode pembelajarannya. Berikutnya, yang kedua, orang tua wali peserta didik mendampingi dan memantau proses pembelajaran di rumah.
serta mendorong peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran. Meskipun kita menggunakan BDR, belajar dari rumah, tetap keaktifan peserta didik harus mendapatkan dorongan dan fasilitas dari orang tua, sehingga nanti orang tua bisa berkomunikasi dengan guru yang akan mendapatkan output peserta didik yang memang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi jangan sampai tidak ada pendampingan dari orang tua sehingga orang tua tidak tahu seperti apa anaknya belajar di rumah ya, atau seperti apa tugas-tugas anak di rumah. Berikutnya, orang tua atau wali peserta didik berkoordinasi dengan guru untuk penugasan belajar. Jadi dipantau untuk setiap penugasannya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk di masa pandemi saat ini. Untuk para orang tua mohon disampaikan, jika memang orang tuanya tidak melihat video ini, anaknya yang menyampaikan ke mama, bapak, ayah ya, mah kata bu guru, tetap pembelajaran itu harus ada pendampingan dari orang tua dan harus ada koordinasi dengan guru nantinya. Berikutnya, orang tua wali memfasilitasi fasilitas BDR peserta didik ya. Salah satunya tadi memberikan tempat yang nyaman kepada anak kita di rumah, pada siswa-siswi, supaya dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman, tenang. Kemudian tidak lupa juga, meskipun sekolah mungkin akan memfasilitasi kuota, tapi tetap salah satu tanggung jawab orang tua namanya subsidi ya, di sekolah disubsidi, tapi tidak harus tergantung pada subsidi ya. Kalau kita selalu tergantung pada subsidi, kemungkinan namanya subsidi tidak full ya ibu bapak. Mohon untuk orang tua siswa memfasilitasi kuota juga, mengecek apakah siswa-siswinya ada kuotanya atau tidak, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan nyaman. Oke, mungkin materi dari Ibu cukup sekian. Namun sebelum saya tutup, ada sedikit wejangan dari saya. Ini dia sedikit kata-kata dari Pitagoras. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Begitu kata Pitagoras. Dan dengan wejangan ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk mengatakan, saya siap belajar di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Selamat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.